Anies Baswedan kembali disorotin oleh netizen ya. Pasalnya baru-baru ini Anies ya melakukan reuni di rumahnya, yaitu bersama alumni UGM. Sampai Anies Baswedan menyindir Jokowi dengan mengatakan kalau asli pasti berani datang ya. Jadi sebelumnya juga Pak Anies ya pernah menghadiri reuni UGM. Bahkan masyarakat maupun netizen mempertanyakan kenapa Jokowi tidak hadir di dalam reuni UGM tersebut ya. Bahkan seperti Mahfud MD, Ganjar Pranowo ya ikut hadir. Pokoknya kalau reuni nggak berani datang, nggak berani datang ya. Bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang, itu moral kompasnya. Posting di F7 tuh. Jadi ntar lapor, alhamdulillah istri bergabung sudah ini. Dari psikologi 89. Sama-sama 89. Kemudian 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Ternyata juga adik-adik banyak yang join ya, masuk, banyak yang masuk menjadi anggota HMI, diantaranya karena aktivitas-aktivitas di rumah peradaban. Nah, muhibah itu salah satunya adalah. Baru-baru ini juga netizen menyoroti yaitu patung Jokowi yang dibangun di Tanah Karo yang menghabiskan anggaran mencapai 2,5 miliar rupiah ya. Jadi dibangun dengan bahan anti karat, katanya tanpa bantuan pemerintah. IR Soekarno dibuatkan patung untuk mengenang karena beliau adalah Bapak Proklamator. B.J. Habibie dibuatkan patung untuk mengenang karena beliau telah memberikan ilmu pengetahuan dan inovasi. Sementara Pak Jokowi dibuatkan patung, apanya yang harus dikenang? Hutang membengkak, koruptor merajalela, ekonomi nyungsep. Jadi apanya yang harus dikenang? Patung Jokowi 2,5 miliar, mudarat atau manfaat. Nah, ini penampakan patung Juma Jokowi di Tanah Karo senilai 2,5 miliar. Komentar netizen begitu beragam. Bagian bawah kakinya ini tidak nampak karena tertutup menyerupai api, bahwa itu menggambarkan semangat dan pergerakan. Dan ada juga netizen yang berkomentar bahwa Jokowi di akhirat akan dibakar oleh api neraka. Pembangunan patung Juma Jokowi pun menuai pro dan kontra. Dan yang pro berterima kasih kepada Jokowi, meskipun dana pembangunan patung tersebut adalah swadaya masyarakat, saya kira pembangunan patung tersebut didanai oleh Jokowi ya. Jokowi sedang ruwet dengan kasus ijazah palsu. Melihat infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, kita tahu sendiri banyak yang tidak layak ya atau rusak. Dan ini contoh salah satunya dari sekian banyak. Bagaimana menurut Anda, Bray? Apakah dana 2,5 miliar itu memang lebih baik untuk membangun patung Jokowi atau untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan? Yang kita nilai akhirnya ini kok pemimpin narsistik sekali gitu loh. Tidak ada di era reformasi pemimpin yang begitu narsistik selain Jokowi. Apa yang mau diharapkan ketika situasi ekonomi seperti ini, ada pembuatan patung segala macam. Kalau Bung Indra mungkin minta batalkan pembangunan patung itu, atau jangan-jangan nanti sebelum patungnya jadi atau sebelum diresmikan sudah dirobohkan oleh publik karena marah dengan indeks korupsi kita yang buruk, kemudian laporan dari OCCRP bahwa Jokowi adalah tokoh koruptor dunia. Apa yang mau dibanggakan? Oke, baik ya. Ijazah ini kan bukanlah dokumen yang rahasia ya. Ia adalah dokumen resmi yang menyatakan seorang telah lulus dari jenjang pendidikan tertentu dan umumnya digunakan secara terbuka dalam lamaran kerja, beasiswa, ataupun pencalonan jabatan publik ya, ataupun politis. Maka pertanyaan tentang keaslian ijazah, apalagi milik seorang pejabat negara, itu bukan tindakan kriminal
melainkan bagian dari hak masyarakat untuk memastikan keabsahan seorang pemimpin. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memang mengatur adanya informasi yang dikecualikan dari akses publik. Salah satunya yang jelas di sini adalah pasal 17 huruf H angka 5 yang menyebutkan kira-kira seperti ini ya, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal. Nah, namun yang dimaksud dengan pasal ini adalah catatan internal yang bersifat personal seperti transkrip nilai, catatan kehadiran, konseling, atau pelanggaran disiplin. Nah, kalau ijazah tidak termasuk dalam kategori tersebut karena merupakan dokumen hasil akhir yang sah dan terbuka, terutama jika sudah digunakan dalam proses publik. Lebih jauh lagi, penjelasan pasal 17 huruf H ini menegaskan bahwa informasi pribadi dapat dibuka apabila 1. Berkaitan dengan jabatan publik, 2. Telah disampaikan sendiri kepada publik, atau yang ketiga, dibutuhkan dalam proses hukum. Nah, dalam konteks pencalonan presiden, ijazah adalah dokumen yang secara otomatis masuk wilayah pengawasan publik. Artinya, publik kan berhak mengetahui, mempertanyakan, bahkan meminta ditunjukkan atau diverifikasi. Nah, sayangnya bukannya dijawab dengan transparansi, tetapi para pihak yang mempertanyakan ini kan justru malah menjadi korban kriminalisasi ya. Yang jelas seperti Bambang Tri, Gus Nur itu sudah dipenjara 6 tahun. Sedangkan seperti Roy Suryo, Rizal Fadilah, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipart ini sedang dilaporkan pidana. Jadi pertanyaan dibalas dengan laporan pidana. Nah, kalau seperti itu, maka demokrasi kan sedang digiring menuju kediktatoran. Banyak yang bernarasi mengatakan bahwa Prabowo dan Jokowi itu ibarat matahari kembar. Kalau gue sih sangat nggak setuju ya dengan narasi tersebut, karena pada dasarnya intinya matahari itu cuma satu, nggak ada tuh matahari dua. Tapi kalau gue melihat antara Jokowi dan Prabowo ini bukan matahari kembar, melainkan gerhana matahari, di mana bulan menutupi cahaya matahari ke bumi. Nah, itulah yang dilakukan si Jokowi sebagai bulan yang berusaha menutupi cahayanya Pak Prabowo, biar Pak Prabowo ini ya nggak dianggap oleh rakyat. Jujur gue kasihan sih sama Pak Prabowo sendiri ya, karena Jokowi ini terus menerus ingin menunjukkan dirinya gitu. Sementara gue juga kasihan sama si Jokowi. Dia itu nggak pernah bisa move on ya setelah lepas jabatan presidennya. Sampai sekarang masih aja tuh main plekiden-plekidenan. Mana Pak Jokowi janjinya katanya setelah tidak jadi presiden mau jadi rakyat biasa, nggak mau ikut-ikutan ini itu. Kenyataannya masih sibuk gitu loh ngurusin negara, ngurusin pemerintahan ini.